kan jenuh, udah lama di bidang telekomunikasi. Puluhan tahun lihat kabel terus ya. Jadi akhirnya pengen mencoba mengembangkan bakat. Kok 2016 kok banyak yang minat. Akhirnya sedikit demi sedikit akhirnya mengajukan pensiun dini dan beralih ke kerajinan ini. Iya. Lancar komunikasi selama ibadah haji. Sampai di airport Arab Saudi langsung terhubung internet. Paket komunikasi dengan harga hemat. Langsung terhubung dengan jaringan lokal negara tujuan. Harga mulai dari Rp350.000 sampai dengan Rp750.000 selama 45 hari. Alhamdulillah jamaah aman, nyaman dalam berkomunikasi. Kita menggunakan paket umroh dari Indosat. Terima kasih Indosat sudah bersama kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. IM3, simple, jujur, transparan. Halo guys, welcome back to my podcast Kopi Susu, komentar pintar suka-suka Cak Ruf. Sebagai pembuka, saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera. Pada pagi hari ini, Kopi Susu Cak Ruf, komentar pintar suka-suka, ada edisi spesial. Kali ini kita kolaborasi dengan UMKM Sidoarjo, usaha mikro kecil menengah Sidoarjo. Pada hari ini, mulai edisi hari ini, saya datangkan satu UMKM senior, guys. Ini cukup sukses merintis usahanya di bidang lampu aromaterapi. Kali ini saya perkenalkan kepada beliaunya, Bapak Pius. Lengkapnya Bapak Pius Budi Hermanto. Dia adalah pemilik Nabila Art Gallery. Bidang usahanya fokus diantaranya adalah lampu aromaterapi. Oke, lanjut saja. Kita langsung detailnya saja kepada Pak Pius. Bagaimana kunci suksesnya bisa mencapai level ini. Oke, Pak Pius mungkin bisa diceritakan latar belakang, kemudian mengapa Anda menekuni bidang usaha ini, lampu aromaterapi, dan berapa produk yang sudah Anda hasilkan. Berdiri mulai kapan? Monggo Pak Pius. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Selamat warahmatullahi pagi wabarakatuh. dan salam sehat semua. Amin, amin. Semangat. Semangat. Perkenalkan, nama saya Pius Budi, owner dari Nabila Art Gallery. Art Gallery. Saya tinggal di Kapingan Ketegan. Ketegan? Iya, Tanggulangin Pak. Tanggulangin. Oh, Ya. ya, mantap, mantap. Saya memulai usaha pada tahun 2016. 2016. Iya. Pada waktu itu saya hanya punya uang cuma 200.000 aja. 200.000 Iya, aja. jadi modal pertama itu cuma 200.000. Oke, siap. Saya mengembangkan usaha pertama yaitu di lampu hias saja, Mas. Lampu hias? Iya, lampu hias. Mm-hmm. Dengan modal 200.000 dari bahan-bahan limbah. Dengan pondasi kita yaitu fashion kita. Jadi saya memulai usaha berdasarkan fashion, bakat atau kemampuan. Di situ saya akan mengembangkan usaha dengan rasa enjoy. Ya. Dari situ akhirnya selama 1 tahun saya bergabung di UMKM Sidoarjo, Kabupaten Sidoarjo di Dinas Koperasi. Akhirnya saya bisa mulai berkembang dengan diikutkan beberapa event-event seperti pameran, B2B, dan pasar-pasar di wilayah lokal sampai di beberapa antar pulau. Ya. Jadi di UMKM Sidoarjo itu ada pembinaan juga. Ya, ada pembinaan. Kemudian ada implementasi pemasaran, menyediakan pemasarannya juga, Pak. Ya, Di antaranya pameran sampai luar pulau ya. Iya. Produknya apa aja? Produk pertama yaitu cuma lampu hias. Totalnya berapa? Totalnya berapa secara keseluruhan untuk sampai saat sekarang ini? Ada sekitar hampir 30 item. Jadi 30 tidak item. Lampu hias atau lampu aromaterapi saja. Jadi beberapa produk kerajinan yang sekiranya dibutuhkan oleh kebutuhan untuk UMKM. Saya membidik di market UMKM dulu. UMKM dulu ya. Iya.
Jadi ada 30 produk. Kalau nggak salah ada gantungan kunci. Bisa disebutkan Kak di antaranya Di yang antaranya seperti gantungan kunci dengan grafir, Betul. rak display, meja display, tempat-tempat box untuk parcel, hantaran juga sudah saya sediakan semua gitu. Harganya mulai berapa sampai berapa Pak yang paling mahal? Untuk harga paling terkecil, paling murah yaitu ada yang 7.000 seperti gantungan kunci yang grafir, sampai ada produk yang 1,5 juta juga ada. Oh, 1,5 juta, 1,5 juta. Di sini kan saya tertarik Pak, ini kan ada banyak lampu hias. Nah, ini lampu hias aromaterapi, Pak Pius ya. Mungkin bisa dijelaskan, didemokan Pak. Nah, lampu aromaterapi ini. Salah satu contoh yaitu lampu hias aromaterapi. Oh ya. Ini aromaterapinya taruh di mana Pak? Nah, ini aromaterapinya nanti airnya ditaruh di sini. Oh, boleh langsung Pak dipraktekkan aja. Nah, ini nggak sembarangan guys. Ini aromaterapinya kalau nggak salah sudah ekspor ya? Iya, alhamdulillah udah ekspor tapi bukan secara langsung, tapi titipan. Kemana kita Pak? kolaborasi dengan beberapa perusahaan yang memproduksi minyak asiri. Jadi dia minyaknya ya. Ke beberapa negara di Eropa kemarin. Wow, gila. Oke. Ini caranya mudah sekali ya, Ju. Betul. Cukup dicolok di listrik PLN. Nah, colok. Oke, guys, kita colokkan. Kan udah nyala. Ya, betul. Ini bisa sebagai lampu hias. Oh ya. Kalau kita pingin aromaterapi, kita tinggal mengisi air. Berapa cc? Perkiraan sekitar setengah dari tempat cawannya ini. Oh, cawannya ini. Oke. Kasih air. Betul. Nah, ini dari alumini Pak ya? Oh, dari stainless. Oh, stainless. Stainless. Oke, kemudian setelah itu baru kita nyalakan tombolnya. Oh ya. Ini sebagai sudah fungsi, nyala itu Pak ya. Nah, kalau ini indikator nyala berarti fungsi aromaterapi mulai aktif. Ya. Baru kita kasih minyak aromaterapinya Pak ya. Ada minyaknya. Mana? Tinggal netesi minyaknya, ditetesi beberapa tetes, 2, 3 atau 5 menurut apa itu sesuai dengan kebutuhan. Itu kalau setengah, ini kan kalau nggak salah airnya setengah itu Pak ya. Itu sampai berapa lama itu habisnya? Untuk setengah dari cawan ini sekitar antara 2,5 sampai 3 jam. 2,5 sampai 3 jam ya. Berarti kalau kita pakai sehari-hari paling enggak itu enaknya momennya pas mau tidur atau bagaimana? Momennya kalau aromaterapi memang untuk relaksasi. Jadi kita pulang kerja, mau tidur, pingin nyantai atau nggak bisa tidur pun dengan minyak aromaterapi, insya Allah nanti bisa rileks, kita bisa tertidur gitu. Itu kalau kita beli ini Pak Pius ya, itu Pak Pius menyediakan harga sudah termasuk minyak aromaterapi atau beda tersendiri? Untuk harga masih alatnya saja. Nanti kalau memang ingin satu paket dengan minyaknya, kami juga menyediakan. Ya. Oke, kalau boleh tahu Pak yang jenis ini berapa harganya? Untuk yang jenis ini 250. Sama minyak aromaterapinya? Kalau minyak aromaterapinya kan macam-macam. Ya, jadi ada yang harga 30. Ada yang harga 50. Wow, kelas-kelas istilah yang jadi bagus. Ada kelas-kelasnya, ada yang mutunya lebih bagus ada. Ada yang sampai 100 per 10 mili itu. Per 10 mili, 100? Iya. Itu habisnya berapa lama kalau katakanlah 100 itu? Untuk pemakaian tergantung dari pemakaian kita. Jadi sehari-hari kita, mungkin satu hari kita kan untuk relaksasi kan nggak boleh lebih dari 3 jam, Mas. Oh, itu yang penting, Pak. Ya. Jadi istilahnya aromaterapi ini bukan sejenis dengan kayak apa itu pengharum ruangan. Oh, beda. Beda. Kalau pengharum ruangan kan memang untuk mengharumkan ruangan. Ya, betul, jadi betul. Aktif selama beberapa jam atau sampai seharian nggak masalah. Memang untuk mengharumkan ruangan. Tapi kalau relaksasi untuk merelakskan pikiran kita. Jadi biar kita bisa lebih tenang. Nggak boleh tertidur dong Pak waktu kita relaksasi. Memang, kadang kita kan bisa tertidur memang. Ya, betul, cuma kan dalam aturan kan nggak boleh maksimal 3 jam. Jadi setengah ini kalau sudah 3 jam kan habis. Oh, habis. Ya. Dia akan indikatornya ini terus terang baru pertama ya. Ya, lampu betul. saya ini keunggulannya pertama itu low watt.
Oh ya, low watt, Low watt keunggulan. dalam arti kita memakai lampu cuma 1 sampai 3 watt udah bisa pakai LED. Oke. Ya. Kemudian Kalau produk kompetitor bukannya kita menjelekkan enggak ya, betul. Rata-rata lampu aromaterapi memakai lampu halogen yang 40 watt sampai 50 watt. Oh, gitu. Ada safety-nya ini. Absennya. Iya, ada safety sensor. Kalau toh itu lampu mati, bagaimana cara menggantinya? Ada, jadi ada skrupnya Oh, di bawah bisa oke. dilepas, tinggal mengganti pakai lampu warna apa, jadi sesuai selera. Dopnya itu, bulbnya itu bisa didapatkan di mana atau Di mungkin toko-toko listrik ada? jadi dop biasa kok, Pak. Beda biasa? LED, iya, yang LED, LED itu, yang 1 watt, 3 watt bisa. Oh gitu. Ada sensor temperatur, jadi ada safety-nya, jadi panasnya melebihi dari 65 derajat akan mati sendiri. Akan mati Ya, sendiri. Oh, jadi gitu nanti ya? kalau sudah dingin akan nyala lagi, menguap lagi. Jadi mama kita ketiduran kan lupa. Ya, betul, Oh iya, betul. lupa ketiduran. Jadi masih tetap aman. Karena apa? Walaupun airnya habis, kalau panasnya melebihi dari 65 derajat akan mati. Itu kelebihannya Iya. dibanding produk Produk lain. Memang belum ada selama ini. Betul, Iya, iya. betul. Kalau boleh tahu itu kompetitornya dari mana, Pak? Dari Cina atau Untuk produk di Indonesia, Indonesia? kalau saya lihat masih satu, yaitu dari Jawa Tengah. Yang pakai apa itu batu-batuan padas sama kaca, cuma itu. Oh, itu aja ya. Yang dari impor juga ada dari Alibaba. Itu pun pemanasnya juga pakai lampu halogen. Belum pakai lampu LED yang rendah, istilahnya yang low watt. Dia tidak pakai sensor kali. Nggak ada juga sensor. Jadi kalau panas kelamaan kita lupa, sering cawannya kan pakai kayak gelas atau keramik, sering pecah. Pecah itu Ya. kelemahannya. Ya. Lagi pula ketika pakai produk jenengan kan kalau rusak kan bisa servis. Iya, servis, saya memberikan kan? garansi. Garansi. Iya. Kalau tahu ada apa-apa bisa rusak kan langsung ke pengrajinnya aja kan. Iya, bisa. Kalau punya Alibaba kan nggak mungkin kita ke Cina gitu. kan langsung buang kan. Iya. Nah ini yang menarik Pak. Kok ini ada yang kayak bentuk musik gini? Ya ini Ah. terinspirasi pas ada potongan limbah-limbah. Oh, Kan potongan kecil-kecil buat Ah. apa ya, akhirnya bikin salon. Saya bikinkan pelengkap, yaitu lampu aromaterapi lengkap dengan MP3-nya. MP3-nya. Jadi, relaksasi lengkap dengan iringan musik. Iya betul. Fungsinya juga sama aromaterapi, jadi sebagai lampu hias bisa. Kalau ingin aromaterapi tinggal kita nyalakan. Nah, ini indikator untuk itunya ya, Ya. lampu aromaterapi. Nah, ini sebagai apa itu relaksasi pingin musik, Musik, instrumen, tinggal nyalakan aja. Oh, keren. Ini kompetitor nggak ada kayak gini kayaknya. Sepertinya belum ada. Ya. Hanya punya Pak Pius saja Iya, yang punya iya. ya. Jadi lampu aromaterapi dilengkapi dengan audio kan Iya, ya. audio Karena gitu. tujuannya relaksasi ya. Bisa saja musik-musik klasik atau Ya, musik biar bisa Kenji lebih kan, tenang kita. lebih ya. tenang. Nah, berarti kan relaksasi kan tidak harus maksimal harus 2-3 jam Pak ya. Iya, jadi cukup paling lama itu memang 3 jam. 3 jam, Dalam paling lama aturan 3 jam. kesehatan memang 3 jam. Karena apa? Fungsi dari minyak aromaterapi kan menenangkan. Jadi kita bisa drop, jadi Ngedrop. do. Jadi Oh. jadi nggak boleh terlalu berlamaan. Kita bicara yang pasar ekspor tadi Pak ya. Berarti ketika memang tidak secara langsung tapi ada kolaborasi dengan perusahaan yang lain ya. Iya. Itu berarti sampean suplai apanya Pak? Dari lampunya atau bagaimana? Saya suplai alatnya yaitu lampunya aja. Oh, lampunya Ya, aja. Jadi dia custom logo usahanya. Heeh. Jadi saya mengirim ke sana, dia kirim ke Eropa satu paket dengan alat saya. Terakhir ke Eropa kapan Pak? Bulan sebelum puasa kemarin. Belum puasa Iya, sebelum kemarin. puasa kemarin. Berapa unit? Berapa biji Pak? Per minggu kemarin ada 50 piece ya. 50 piece. Iya. Oh, 50 piece Iya. ya per minggu. Per minggu. Sampai berapa minggu? Kemarin sampai 3 bulan. 3 bulan. Iya. Jenis mana yang kemarin bentuknya? Bentuknya seperti gini, Pak. Cuma ada logo usaha ya, logo brand usahanya. Jadi ini yang pakai listrik atau dia pakai baterai semua kering? pakai listrik. Semua pakai listrik. Listrik. Fungsinya juga sama, Fungsinya ada sensornya Iya, juga. tetap sama. Oh, keren. Berapa Pak omsetnya per bulan? Omset sih namanya
usahakan naik turun Pak Ya, betul. Cuma rata-rata antara 25 sampai 30. Itu sudah neto atau kotor, Pak? Sudah neto. Neto ya, alhamdulillah minimal bisa itu kan ya. Bisa menyekolahkan anak-anak. Iya, alhamdulillah. Anaknya berapa, Pak? Satu. Sudah sekolah? Mau SMA kelas 1 ini. Mau SMA kelas 1. Oh ya, kalau boleh tahu sebelumnya Bapak pekerjaan bidang apa? Saya dulu di bidang telekomunikasi. Tahun 2016 Pendi, jadi ingin kembangkan hobi saya kembangkan gitu. Kok kemudian lebih enjoy, lebih nyaman gitu. Kok kemudian terjun ke lampu-lampu hias ini waktu itu terinspirasi dari mana? Kan jenuh, udah lama di bidang telekomunikasi. Puluhan tahun lihat kabel Telkom, terus ya. Telkom atau Telkom? Iya, pensiunan dengan Iya, jadi akhirnya pengen mencoba mengembangkan bakat. 2016 kok banyak yang minat. Akhirnya sedikit demi sedikit akhirnya mengajukan pensiun dini dan beralih ke kerajinan ini. Iya. Kalau nggak salah tadi ada bawa box hampers, Pak ya. Iya. Bisa ditunjukkan, Pak? Oh iya, ini contoh box saya ya. Oh iya, keren saya. Ini salah satu box. Ini. Ada 2 fungsi kalau nggak salah itu, Pak ya. Sebenarnya ada 3 fungsi. Apa? Pertama kan dari bentuknya ya yang unik. Nah, jadi seperti ini boxnya, ini tutupnya. Tutupnya ini multifungsi, jadi bisa untuk lampu hias. Lampu hias. Ya ini. Jadi bisa untuk lampu hias. Itu berarti pakai baterai kering, Pak ya? Ya, pakai baterai kering, bisa dicas. Bisa dicas. Bertahan antara 9 sampai 10 jam. 9 sampai 10 jam ya. Jadi dia kedip-kedip gitu, Pak. Bentuk biasa juga bisa. Jadi ada aturannya. Betul. Itu kalau misalkan lampunya pakai merah, kuning juga bisa kan? Bisa. Jadi nanti bisa dicas, ada tempat untuk cas HP itu, jadi cas itu. Ini permintaannya banyak, Pak? Alhamdulillah kemarin permintaan yang tanpa lampu kan ini bikinnya setelah hari raya. Setelah hari raya. Waktu hari raya kemarin yang tanpa lampu alhamdulillah ada sekitar 200 piece yang model gini. Jadi untuk parcel-parcel lebaran kemarin. Berarti toh kalau kita bicara soal hampers, berarti Bapak juga bisa mendesain atau membuat box yang kayak karton tebal itu, Pak? Saya di bidang MDF sama PVC board. PVC board. Kalau yang kertas itu enggak. Cuma khusus dari kayu-kayuan atau PVC atau multiple. Gitu ya, ada spesialisasinya di situ, Pak ya. Dari produk ini yang paling laku yang mana, Pak? Dari produk ini yang paling laku yang model minimalis ya. Kayak Jepang itu. Ini. Itu minimalis. How much? Berapa ini, Pak? Itu 200. 200. Iya, kayak menarik nih, Pak. paling ramai itu di yang ini ya? Iya. Oh ya, bisa cerita penjualannya melalui apa aja? Medsos atau langsung offline atau bagaimana, Pak Pius? Produk saya ini rata-rata penjualnya pas offline ramenya kalau ada event-event pasar atau pameran. Karena apa? Karena customer itu pinginnya melihat bentuk nyata dan tahu langsung. Kalau gitu. Seni gini. Ya. Ke depan ini rencananya ada pameran di mana? Belum tahu sih, ini masih ada kerjasama, rencana mau ke Singapura sama apa itu kemarin kan ada pertemuan Kadin dari Dinas Perindustrian. Iya, dari betul. Untuk Malaysia sama Singapura dan Korea nanti rencananya. Sebelumnya pernah diajak-ajak oleh pemerintah daerah ke luar negeri untuk pemasaran produk? Untuk selama ini di Indonesia saja. Di Indonesia saja. Berarti kalau toh nanti jadi keluar, berarti lompatan yang bagus sekali, Pak. Amin, ya. Hebat ya ternyata ya. Oke. Mungkin itu Pak Pius, ada di antara keunggulan itu tadi yang jelas ini beda dengan produk yang lain ya. Dengan kompetitor kan terbatas. Ini dengan produk Pak Pius ini kan banyak sekali inovasinya kan, ada sensor dan macam-macam. Kemudian yang nomor 2 produk unggulannya apa, Pak? Produk yang kedua yaitu bikin box-box kemasan. Ya, seperti yang PVC ini ya. Iya. Nah, ini biasanya pemesannya rata-rata orang mana nih? Sama, selama ini saya di teman-teman UMKM aja. Jadi saya kolaborasi, ada beberapa produk seperti produknya apa kita menyesuaikan biar pas hampersnya itu. Hampersnya itu. Iya, gitu. Ya, kemarin
ada produk kue kering. Jadi dengan box seperti ini cocok. Dan tergantung dari customernya juga. Kadang ada yang pinginnya lebih elegan lagi, jadi kita siap juga gitu. Jadi itu kalau pakai karton tebal kan, kalau hampers kan mudah penyot ya. Dan kadang jadi ini kan istilahnya sifatnya permanen kan. Iya, jadi kan kadang-kadang dibuang. Ya, kalau ini kan betul. bisa buat apa kenang-kenangan. Itu memang paling besar atau pernah membuat yang lebih besar ada lagi? Yang besar lagi kemarin ukuran 30 sama 45. Jadi tergantung permintaan. Tingginya berapa, Pak? Tingginya 12 cm. 12 cm. Iya. Jadi produknya apa kita menyesuaikan. Bisa saja kan buat itu kan kita punya koleksi mobil-mobilan atau apa. Bisa seperti itu, Pak ya. Bisa. Box daripada kita boxnya jelek-jelek di rumah karena ini produk-produk kolektor, bisa dimasukkan, bisa pesan ke Pak Pius ya boxnya ya. Karena kan terbuat dari PVC ya. Ya, jadi multifungsi. Ada yang kemarin tuh bisa untuk tempat tisu. Jadi kan nggak dibuang, jadi bisa untuk tempatnya tisu. Oh, tisu ya. Iya, tisu. jadi boxnya bisa dipakai. Atasnya juga kayak ukur-ukuran kayak gitu ya. Iya, jadi motifnya macam-macam. Motifnya macam-macam. Ya, ini juga kemarin belum sempat saya isi juga. Jadi fungsinya ada beberapa macam. Jadi sebagai lampu hias, ada sensor geraknya. Jadi umpama sebagai pengaman, sebagai safety di rumah. Oh gitu. Ya, jadi kalau ini dipasang seperti ini, ditaruh di rumah, kan dekat pintu umpamanya ya, atau di luar. Ada orang nggak dikenal masuk, akan bunyi. Jadi dihubungkan dengan sirene. Iya, jadi ada sensornya, ada sirenenya di sini. Jadi bunyi. Oh gitu ya. Jadi tahu, ada orang mau masuk. Ya. Jadi sebenarnya sih ini hanya sekilas kayak hiasan biasa, hiasan tembok. Iya. Jadi ini kita bisa pasang ke tembok depan rumah atau dekat pintu masuk. Padahal kita nyalakan, ternyata ada sensor geraknya. Ada sensornya. Jadi ada tamu masuk yang tak diundang, kita tahu berarti ada orang masuk. Jadi tidak nunggu neken bel rumah. Iya, jadi kita udah tahu. Tapi itu sudah itu ya. Dan juga ke depan ada mikro CCTV. Oh, Oke. Jadi kita bisa memantau rumah kita lewat dengan lampu hias ini nanti. Oh ya, Pak. Itu sampai berapa harganya, Pak? Ini harganya 200. Oh, 200. Ya. 200. Lampu ini juga rata-rata juga 200, Pak? Ya, ada 200, 250. Kalau yang ini 600. 600 ya, karena ada MP3-nya. tip MP3-nya. Oke, Pak. Mungkin peran dari pemerintah daerah terhadap pembinaan UMKM ini gimana, Pak? Alhamdulillah peran dari pemerintah sangat mendukung sekali kepada UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM Sidoarjo ya. Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Sidoarjo. Kami semua UMKM itu selalu difasilitasi dan dijembatani. Alhamdulillah. Dan ada juga pembiayaan, ada bantuan modal. Iya, bantuan modal untuk mengembangkan usaha melalui bagi yang membutuhkan. BPR Sidoarjo dari BPR Delta Arta. Ya, kemarin ada saya sempat mantau info. Ya. Ada kredit khusus kalau nggak salah. Oh ya, kemudian Pak Pius mungkin ada tips sukses bagi para UMKM yang masih unyu-unyu, Bu. Tipsnya ya pertama sebelum kita memulai usaha, betul. Kita itu harus punya pondasi dulu. Pondasinya pertama itu yaitu fashion atau bakat atau kemampuan. Iya, betul. jadi kita memulai usaha kalau dengan bakat kita, dengan kemampuan kita, insya Allah kita itu enjoy, senang menikmatinya. Ya, kan selalu ada naik turunnya usaha. Jadi kalau kita berdasarkan fashion, kita itu nyantai-nyantai aja. Dan lebih cepat untuk mengembangkan kreativitas dan inovasi kalau fashion kita itu. Oke. Mudah-mudahan ke depan Pak Pius bisa ke luar negeri untuk memasarkan produk ini melalui dinas terkait, Pak ya. Oke. Saya rasa cukup, Pak Pius. Mungkin ada tambahan lagi? Tambah lagi mungkin dari customer yang pengen pesan-pesan bisa menghubungi itu guys, sebutkan nomor teleponnya, nomor Pak. Saya di 085 33 607 2279. Itu nanti di deskripsi channel kita ada nanti. Kita sebutkan nomor email juga nomor WA Bapak. Jadi oke guys, mungkin itu saja perbincangan dengan Pak Pius. Jadi nanti kalau para viewer di rumah kepingin
memiliki lampu aromaterapi, kemudian hampers PVC buatan Pak Pius UMKM Sidoarjo, bisa dicek di descriptions dan juga bisa Anda ikuti juga di Jatim News ini ya, sampai akhir kan. Saya rasa menarik sekali. Oke, gitu aja. Semoga perbincangan kali ini bermanfaat. Anda di rumah tetap harus jaga kesehatan dan tetap prokes, dan salam merdeka. Terima kasih Pak.